Shalom semuanya, senang kembali dalam program Living in Wisdom. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan apa yang saya mau bagikan kepada saudara tentang nubuatan akhir zaman dari kitab Daniel. Dan kita sudah mengikuti sampai beberapa seri. Dan kemarin terakhir kita sedang membahas Daniel pasal yang ke-9. Cuma kita bagi dalam dua bagian, Bapak Ibu. Dan dalam apa yang sudah saya bagikan sampai seri hari ini adalah uh, tafsir yang ada, baik itu dalam perspektif Yahudi maupun dalam perspektif Kristen kebanyakan. Dan nanti di dalam ujung dari setelah saya mengekspos semua dari apa yang ada selama ini, saya akan menyimpulkan pandangan saya, tafsir saya sendiri soal nubuatan akhir zaman dalam kitab Daniel, saudara ya. Supaya jadi kenapa nggak saya langsung, karena biar saudara memahami dulu ya. Ada pemahaman Yahudi, tafsir Yahudi, ada pemahaman Kristen kebanyakan. Dan saya bagikan semua itu supaya saudara dapat framing dulu ya. Dapat, oh ini loh pemahaman yang ada selama ini, dan nanti coba saya bagikan di episode terakhir tentang tafsir saya dari kitab Daniel ini. Sehingga nanti saudara silahkan membandingkan atau memilih gitu ya. Kalau setelah mengikuti semuanya, mau mengikuti tafsir orang Yahudi, mau mengikuti tafsir kelompok Kristen kebanyakan atau gereja kebanyakan, atau mau coba mengikuti tafsir saya tentang kitab Daniel, terutama ngomongin nubuatan akhir zaman Daniel ya. Jadi pelan-pelan dulu ya, saya mau bagikan dulu semuanya, baru nanti saya di episode terakhir saya coba membagikan tafsir saya sendiri soal apa yang sudah saya bagikan selama ini kepada saudara lewat tafsir dari yang ada tentang nubuatan akhir zaman Daniel. Mari kita langsung masuk dalam materi yang baru. Ya, episode ke-5 saudara ya, kita sudah masuk episode ke-5 dari nubuatan akhir zaman Daniel ini. Kita sudah membahas pasal 2, pasal 7, pasal 8, pasal 9 ya. Di 4 episode sebelumnya, dan sekarang pasal 9 bagian terakhir ya, di episode ke-5. Nah, saudara, coba kita sekarang ini akan mengingat kembali apa yang sudah saya bagikan di episode kemarin ya. Kemarin kita bicara soal nubuatan 70 Sabuim ya. 70 minggu atau 70 kali 7 minggu, saudara ya. Terdiri dari 7 kali Sabuim pertama, 7 kali 7 tahun pertama, yakni 49 tahun. Kemudian 62 Sabuim, ya, 62 kali 7 tahun berikutnya, 434 tahun. Kemudian ada periode 1 Sabuim terakhir, yakni 1 kali 7 tahun terakhir. Soal yang 7 kali Sabuim, Bapak Ibu bisa ikuti episode sebelumnya. Begitu juga dengan 62 Sabuim, Bapak Ibu bisa ikuti sebelumnya ya. Saya sudah membagikan apa yang dipahami oleh orang Yahudi maupun gereja pada umumnya. Dan sekarang kita masuk pada 1 Sabuim terakhir. Coba kita baca ayat firman Tuhan dari Daniel 9 ayat 26 sampai 27. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya. Ini ayat yang menjadi penutup dari Daniel pasal yang ke-9 ya, Bapak Ibu. Ada ayat yang kalimatnya saya kasih warna-warni. Datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Kemudian kalimat lagi, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat sebelah bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa.
Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang didapati dari ayat-ayat ini ya? Satu kali Sabuim atau satu Sabuim 7 tahun adalah masa terakhir dari 70 Sabuim. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, tergambar kota Yerusalem, kota yang kudus itu berusaha dimusnahkan dan akan timbul perang di mana-mana. Ya, setelah kehancuran itu. Kemudian juga akan ada perjanjian satu Sabuim, 7 tahun, yang sangat berat bagi banyak orang. Itu kata Alkitab tadi. Kemudian di pertengahan satu Sabuim 7 tahun, atau berarti kalau pertengahan kan berarti 3,5 tahun sang penguasa dunia saat itu, ya, sang raja, ya, saat itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, perhatikan baik-baik, kalau kita bicara mengenai korban sembelihan dan korban santapan, itu tentu kalau kita perspektifnya perjanjian lama dan juga perjanjian baru bicara mengenai kemah suci atau bait Allah. Sebab di sanalah korban santapan, korban sembelihan, korban-korban yang dilakukan oleh orang Israel, orang Yahudi untuk diberikan kepada Tuhan, kepada Adonai, ya, kepada Yahweh. Jadi tentu ini bicara mengenai ada bait Allah karena korban dilakukan di sana. Nah, ini yang menjadi sorotan dari banyak orang, ya, baik itu dalam perspektif Yahudi maupun dalam perspektif Kristen kebanyakan. Nah, problemnya saudara, di dalam penafsiran 70 Sabuim yang kita sudah membaca, kita sudah mengikutinya bagian pertamanya di episode kemarin dan bagian keduanya hari ini, ya. 7 Sabuim itu kan bicara mengenai peristiwa 7 tahun dari nubuatan 70 Sabuim ini, di mana kita sudah menyepakati atau baik orang Yahudi maupun juga orang Kristen kebanyakan menafsirkan itu adalah peristiwa kembalinya ke Yerusalem sampai pemulihan bait Allah. 7 Sabuim berarti kan 7 kali 7, ya, 49 tahun. Ini biasanya dikaitkan, dihubungkan dari izin dari Raja Artasasta kepada Nehemia, atau dimulai ketika Esra berdasarkan dekrit dari Kores membawa orang Israel kembali ke Yerusalem. Sedangkan Nehemia itu bicara mengenai di mana dia itu rindu untuk memulihkan tembok kota yang dia dengar sudah banyak yang hancur. Nah, inilah 49 tahun itu. 49 tahun ketika orang-orang Israel mulai kembali ke tanah perjanjian dan akhirnya bait Allah mulai kembali dipugar, mulai ada kehidupan lagi di bait Allah dan seterusnya. Ya. Sedangkan kita sudah juga belajar di episode kemarin, makanya Bapak Ibu yang belum mengikuti episode-episode ini, dimulai dari episode pertama dulu ya. Karena takutnya saya ada Bapak Ibu yang baru join jadi membership dan langsung dengar program ini tentu nanti akan miss. Jadi program episode pertama dilihat dulu, 2 juga, episode ketiga, episode keempat dilihat dulu, baru episode yang ini. 62 Sabuim itu kan 62 kali 7 minggu, ya. Itu kan kita sudah membahas di episode kemarin, itu peristiwa antara bait Allah kembali sudah dipugar sampai peristiwa Yesus mati di atas kayu salib. Itu menurut tafsir Kristen, ya. Karena kalimat di dalam kalimat dalam Daniel 9 itu kan ketika yang diurapi itu, ya, tanpa salahnya disingkirkan. Nah, orang Kristen itu memahaminya itu Kristus, sedangkan orang Yahudi itu yang diurapi itu bisa siapa saja, ya. Bisa raja, bisa nabi, bisa juga imam maha kudus atau imam besar, ya, karena imam besar itu juga diurapi Tuhan, ya. Jadi orang Yahudi tidak memahami bahwa yang diurapi, yang disingkirkan itu adalah Yesus karena mereka tidak percaya kepada Yesus tentunya, tapi bicara mengenai mungkin salah satu dari imam besar yang ada di periode yang kurang lebih tidak jauh atau sejaman mungkin dengan Tuhan Yesus, yang memang disingkirkan pada zaman itu, ya. Dan saya sudah menjelaskan bagaimana perspektif Yahudi tentang ayat ini di episode yang kemarin.
Meskipun ada perbedaan antara Yahudi dengan Kristen, tapi kurang lebih kerangka berpikirnya sama, ya, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitaran abad-abad awal Masehi. Karena untuk bicara mengenai 62 Sabuim, 62 kali 7 minggu itu kan ada 400-an tahun sekian ya. 434 tahun sekian gitu saudara ya, kalau tidak salah sekitar itu. Coba kita cek lagi slide sebelumnya ya. Di mana ya? Sebentar. Benar ya, 434 tahun ya. 434 tahun. Itu kan cukup panjang. Kalau 7 kali 7 Sabuim yang pertama itu, 7 Sabuim yang pertama itu berarti sampai Bait Allah. Berarti kurang lebih di zamannya Esra gitu ya. Berarti ya kalau 400 tahun kemudian ya itu terjadi di sekitar abad-abad awal Masehi. Jadi kurun waktunya Kristen bilang Yesus yang diurapi, yang disingkirkan itu, sedangkan orang Yahudi punya kandidat lain yakni imam besar yang disingkirkan di zaman sebelum Yesus, tapi terjadi di antara kurun waktu itu ya tidak jauh ya, memang 400-an tahun kurang lebih ya. Menarik ya, ada entah itu entah itu kebetulan ya, tapi kalau saya termasuk orang yang percaya bahwa Daniel tentu nabi Tuhan, dia bisa melihat dan dia mendapatkan pesan yang sangat valid dari sorga, sehingga dia bisa menuliskan dengan rentang waktu yang kita yang sekarang ini hidup jauh setelahnya bisa memperkirakan gitu. Yang problemnya adalah ketika 7 Sabuim ditambah 62 Sabuim kan 69 Sabuim, sedangkan nubuatannya totalnya 70, berarti ada 1 Sabuim terakhir ya, yakni 7 tahun terakhir itu ya, dimana dikatakan di ayat-ayat tadi Yerusalem mau dimusnahkan dan penghentian korban sembelihan dan korban korban tadi kita baca ya, korban santapan, benar ya Bapak Ibu ya, dihentikan di situ. Nah ini 7 tahun ini di mana? Ya. Logikanya kalau misalnya 62 Sabuim itu, kalau kita Kristen ya, itu berakhir di zaman Tuhan Yesus ketika mati di atas kayu salib, maka 7 tahun berikutnya di peristiwa di sekitaran tahun itu gitu kan saudara ya. Di sekitaran peristiwa itu. Tidak jauh gitu ya. Tapi orang Kristen kebanyakan memahami bahwa 7 tahun terakhir itu belum terjadi dan baru terjadi nanti di akhir zaman. Makanya ada teologi akhir zaman. Dulu saya juga mau memahaminya seperti itu, di mana nanti di akhir zaman ada 7 tahun terakhir, di mana 3,5 tahun awal itu ada dan 3,5 tahun keduanya ada, di mana tengah-tengah itu tergenapilah apa yang dikatakan Daniel tadi ya. Di pertengahan 1 Sabuim terakhir itu ada raja yang menghentikan korban sembelihan dan korban santapan gitu ya. Nah itu katanya banyak yang bicara mengenai antikristus atau sesuatu yang terjadi nanti di akhir zaman. Tapi bagi sebagian orang Yahudi, saudara, nubuatan Daniel ini sudah tergenapi saat Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dari Kekaisaran Romawi. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa 1 Sabuim terakhir itu adalah peristiwa yang terjadi memang di zaman-zaman kurang lebih perjanjian baru itu. Ya. Di mana kita tahu bahwa di sekitaran tahun 70 Masehi, Jenderal Titus yang saat itu belum menjadi kaisar ya, itu mengepung Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem dan ya membakar Yerusalem ya. Dan dia adalah pemimpin dari Kekaisaran Roma. So bagi orang Yahudi kebanyakan 1 Sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir itu dari nubuatan Daniel itu sudah terjadi. Jadi mereka itu menafsirkan 7 Sabuim pertama berkelanjutan langsung dengan 62 Sabuim berikutnya dan langsung berkelanjutan dengan 1 Sabuim terakhir. Jadi bagi orang Yahudi kebanyakan, kayaknya hampir semuanya yang saya baca di artikel-artikel yang bisa saya akses, bahwa mereka percaya bahwa nubuatan Daniel ini sudah terjadi secara sejarah di masa lalu. Lalu bagaimana dengan Kristen? Bagaimana dengan kelompok Kristen gitu saudara? Ya. Nah kalau kita membaca saudara ya, membaca misalnya kembali Daniel pasal yang ke-27. Nah, ini sekali lagi ya, saya coba edit dulu saudara ya.
ayat sebentar saudara. Oke. Ya, ayat 27. Oke. Raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ada di satu sabuim terakhir itu ada setengah sabuim, ya, karena di pertengahan kalimatnya pada pertengahan 7 masa itu, pada pertengahan 7 tahun itu, ia akan menghentikan korban sembelihan. Jadi 7 tahun setengahnya, pertengahannya 3,5 tahun, ya. Nah, ini kemudian ketika mendapatkan informasi ada 3,5 tahun dari 7 tahun itu, maka kita ingat, saya juga dulu memahaminya demikian. Kita langsung teringat pada 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan tentu Bapak Ibu kalau sudah mengikuti episode-episode sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengerti, ya, karena saya juga menghubungkan 1 masa, 2 masa, setengah masa di kitab Daniel ini dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang ada di kitab Wahyu. Maka saya memahami juga bahwa ada kaitannya antara nubuatan akhir zaman yang ada di kitab Wahyu dengan kitab Daniel. Ada benang merahnya. Paling tidak di kitab Daniel itu pertama kali muncul terminologi 1 masa, 2 masa, setengah masa, dan itu terminologi yang sama. 1 masa, 2 masa, setengah masa juga dimunculkan dalam kitab Wahyu pasal 12. Ya. 1 masa, 2 masa, setengah masa itu kan 3,5 tahun. Ya. Ada dalam bahasa 42 bulan, ada dalam bahasa 1260 hari. Ya. Nah, ini 1 masa, 2 masa, setengah masa di Daniel 9 ini juga kita ingat ada juga di Daniel pasal 7 ayat 24-25. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Jadi, paling tidak di kitab Daniel ini, di Daniel pasal 7 yang sudah saya tafsirkan juga mengikuti tafsiran yang ada di beberapa episode sebelumnya, Bapak Ibu tinggal lihat aja ya. Itu juga ada terminologi 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan di Daniel 9 yang barusan ini, yang episode ini, kita juga menemukan di Daniel pasal 9. Tentu Daniel ketika menuliskan di Daniel 9 ini, ketika ngomong 1 masa, 2 masa, setengah masa, ya tentu dia pasti tidak mungkin lupa dengan apa yang dia tulis di pasal 7 gitu. Dengan terminologi yang sama, 1 masa, 2 masa, setengah masa. So, tidak mungkin ya Daniel ketika menulis di pasal 9 ini tentang 1 masa, 2 masa, setengah masa, dia punya pemikiran sendiri tanpa berkaitan dengan apa yang kita baca di Daniel pasal 7. Pasti kait-mengkait karena kita mengimani yang menulis adalah orang yang sama, di hidup yang sama gitu ya. Meskipun mungkin berbeda tahun, nubuatan atau penglihatan di Daniel 7 dan Daniel 9 ada kurun waktu jeda beberapa tahun, tapi kan yang mendapatkan penglihatan itu Daniel. Ya. Tentu berarti pemahaman 1 masa, 2 masa, setengah masanya sama. Dan kalau Bapak Ibu ingat ya, di pasal 7 kemarin ketika kita expose ya, saya membuat slide ini, bandingkan ya. Kalau di Daniel 7 itu berarti binatang itu berkaitan dengan yang ada di Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dan burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Maka saya berkata bahwa ya binatang itu ini ada kaitannya dengan ular. Ya, di dalam konteks kitab Wahyu binatang itu adalah antikristus. Dan saya selalu menafsirkan bahwa antikristus itu adalah representasi dari Satan. Ya, Satan mengikuti pemahaman yang ada bahwa firman menjadi manusia, ya, Tuhan menjadi daging gitu ya, seperti yang dipahami orang Kristen. Meskipun saya sekarang membacanya kan berbeda ya. Bapak Ibu kalau mengikuti khotbah saya di hari Minggu, saya sedang membagikan materi soal siapakah Allah ya, dalam konteks bagaimana saya membaca Tritunggal atau Trinitas hari ini ya. Saya mengajarkan pemahaman saya kepada orang yang mau dengarkan saya. Nah, di dalam Daniel 7 itu ngomongin binatang dan itu dihubungkan dengan antikristus. Sedangkan di Daniel 9 ini kan bicara soal raja. Itu banyak orang mengatakan demikian. Tafsir Kristen yang ada menafsirkan bahwa raja itu ya berarti dihubungkan dengan Wahyu 12 ayat 14. Karena ada periode
terminologi satu masa, dua masa, setengah masa, dan juga di Wahyu juga ada. Jadi raja ini ya yang ada di Daniel 9 ini bicara mengenai antikristus ya. Dihubungkan dengan antikristus sama seperti kalau di Daniel 7 itu binatang. Jadi binatang, raja itu pasti kaitannya dengan antikristus. Itu pemahaman Kristen yang umum seperti itu, Saudara. Ya, coba kita baca lagi Wahyu 13 ayat 5 sampai 7. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, yang notabene itu sama dengan 3,5 tahun, satu masa, dua masa, setengah masa. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, bahasa dan bangsa. Jadi memang penafsiran Kristen yang saya dapatkan ya selama ini mungkin juga selama ini mempengaruhi tafsir saya juga ya, karena saya dulu adalah penganut akhir zaman yang diajarkan oleh dosen-dosen saya ya. Ya saya sangat dipengaruhi oleh pengajarannya Tim LaHaye dan juga dosen saya almarhum Dr. Chris Marantika ya. Tapi seperti saya bilang dalam beberapa tahun terakhir ini saya coba membaca lagi pemahaman tentang kitab Wahyu dan doktrin akhir zaman yang saya pahami sebelumnya, dan saya sudah melihat banyak perbedaan. Saya menemukan bahwa saya mulai berbeda dengan pemahaman tafsir yang ada yang selama ini saya ikuti ya. Nah, pemahaman Kristen yang umum itu ya kurang lebih sama, bahwa raja yang ada di Daniel 9 dan juga binatang yang ada di Daniel 7 itu adalah antikristus. Karena ada hubungannya dengan satu masa, dua masa, setengah masa seperti yang ada di kitab Wahyu, dan di kitab Wahyu itu bicara soal binatang atau antikristus. Jadi raja itu adalah sama dengan antikristus, salib terbalik ya, bukan Kristus. Itu pemahaman Kristen yang ada dan bahkan mungkin yang Bapak Ibu percayai sampai detik ini ya. Karena kan saya belum membagikan tafsir saya gitu ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu setelah dengarkan tafsir saya, Bapak Ibu mengikuti tafsir saya dan mulai berbeda dengan apa yang ada ya. Coba kita baca Daniel 9 ayat 20 sampai 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk mengenakan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, perhatikan soal apa yang disampaikan Daniel dalam nubuatan 70 masa ini. Ya. Daniel mengatakan di awal bahwa nubuatan ini harus ditetapkan untuk apa? Untuk kotamu. Ya. Agar kotamu itu jadi kudus kembali dengan melenyapkan kefasikan yang ada, dengan mengakhiri segala dosa, dengan mengakhiri atau menghapus segala kesalahan, dan juga untuk mendatangkan keadilan. Itu kata Daniel 9 ayat 20-24. Nah, para teolog Kristen itu mengimani ini adalah masa di mana gereja berkarya setelah peristiwa salib, di mana semua dosa dan kutuknya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka maksud saya begini, gereja yang ada selama ini mengatakan bahwa, atau tafsir gereja yang paling populer yang menafsirkan Daniel pasal 9 ini, karena Bapak Ibu kalau sudah mendalami soal akhir zaman, nggak banyak kelompok Kristen di luar kelompok misalnya kelompok Reform gitu ya, atau kelompok Protestan, itu tidak banyak yang menafsirkan tentang akhir zaman dengan detail. Biasanya yang menafsirkan akhir zaman dengan detail ini kelompok-kelompok Injili ya, yang menekankan tentang teologi dispensasional ya. Yang Bapak Ibu dispensasional itu tafsir tentang akhir zamannya ada yang premil, ada yang amil, ada yang postmil gitu Saudara ya. Itu kan yang kita pahami gitu ya. Atau kelompok Pentakosta. Sedangkan orang-orang Protestan, orang-orang yang mendalami teologi Protestan itu kan lebih liberal dan lebih tidak mengangkat isu-isu tentang akhir zaman ya. Makanya kalau Bapak Ibu tinggal atau hidup di dalam pelayanan gereja Protestan ya, Bapak Ibu nggak mungkin dengan pendetamu khotbah sangat tentang akhir zaman atau mengekspos kitab Wahyu, kayaknya impossible.
Saya nggak tahu ya, uh, mesti diuji. Paling tidak saya sampai usia 27 tahun di gereja lama ya. Gereja pertama saya, gereja bapak ibu saya tidak pernah dengar sama sekali ada pendeta mereka dan penatua diaken mereka yang khotbah soal akhir zaman. Nah, uh, kelompok-kelompok Kristen yang mendalami akhir zaman berkata bahwa 7 tahun terakhir ini ya, itu adalah masa gereja ya. Jadi antara 62 masa yang sudah selesai, yakni diakhiri dengan matinya Yesus di atas kayu salib, sampai nanti 7 tahun terakhir atau 7 sabuim terakhir, 7 masa terakhir ini ya, 1 kali 7 tahun terakhir ini atau 7 tahun terakhir yang di akhir zaman itu ada jeda yang cukup panjang. Kan Yesus mati kan sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi gereja hampir semuanya mengatakan bahwa 1 sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir ini kan belum terjadi. Baru terjadinya nanti di akhir zaman ketika antikristus sudah muncul. Kan begitu. Berarti ada jeda waktu 2000-an tahun lebih sampai detik ini, saudara. Dan itu ditafsirkan oleh gereja sebagai jeda itu 2000-an tahun lebih sampai sekarang itu, sejak dari matinya Yesus sampai nanti antikristus muncul di 7 tahun terakhir atau 1 sabuim terakhir, itu adalah zaman gereja. Untuk apa? Untuk menggenapi Daniel 9 ayat 20 sampai 24 ya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka kan dosa diakhiri, kesalahan dihapuskan, keadilan dimunculkan, dan setelah itu zaman gereja. Gerejalah sekarang ini yang bermain di periode-periode ini. Nah, tafsir penggenapan nubuatan 62 minggu atau Tuhan sampai akhirnya Tuhan Yesus dibunuh, yang cukup jauh dengan tafsir penggenapan minggu terakhir, yakni minggu ke-70 yang ditafsirkan dengan antikristus di akhir zaman nanti, itu oleh banyak penafsir disebut sebagai celah profetik. Jadi 2000-an tahun sampai detik ini kan itu minggu ke-70 atau 1 sabuim terakhir itu kan belum terjadi, kata orang-orang Kristen kebanyakan. Karena itu baru terjadi nanti di akhir zaman. Nah, 2000-an tahun inilah disebut dengan celah profetik. Yakni ada perubahan yang tidak diperhatikan Daniel, bahwa sejarah di depan yang dia lihat itu berubah. Tadinya fokus kepada Israel, terus ada celah profetik setelah 69 sabuim menuju ke 1 sabuim terakhir, itu adalah celah profetik di mana nanti sejarah itu agak berpaling, bukan lagi menyoroti Israel tapi menyoroti gereja, zaman gereja. Itu kata banyak teolog Kristen demikian. Nah, celah profetik atau celah masa atau sabuim itu terjadi antara minggu ke-69 dan minggu ke-70 dari nubuatan 70 minggu di kitab Daniel ini. Bapak Ibu paham nggak? Ya. Jadi kan 69 minggu itu kan diakhiri dengan Yesus mati. Kan mestinya langsungnya diikuti oleh 1 sabuim terakhir kan? Kalau nubuatan itu langsung terjadi. Ya. Orang Yahudi berkata demikian, tapi orang Kristen bilang enggak, karena 1 sabuim terakhir itu baru terjadi nanti di akhir zaman. Ya. Lah berarti Yesus mati kan udah 2000 tahun yang lalu. Sekarang juga belum nih, sabuim terakhir nih. Nah, disitulah teolog Kristen kebanyakan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dilihat Daniel, atau ada celah profetik. Yakni tadi ditafsirkan sebagai zaman gereja. Daniel kan sebagai orang Yahudi, dia melihat kaumnya, melihat bangsanya, melihat pergumulan orang-orang Yahudi. Nah, celah profetik ini tidak dia lihat karena memang celah profetik ini kehidupan di hari-hari ini kan tidak menyorot soal Israel, tapi menyorot tentang kehidupan gereja. Di mana Tuhan Yesus itu memerintahkan supaya kita gereja menjadikan semua bangsa muridku. Nah, inilah fokus dari apa yang diimani orang Kristen, di mana gereja harus menggenapi apa yang sudah Yesus lakukan, bahwa harus menghilangkan dosa, ya, mengabarkan kabar baik bahwa orang Kristen sudah tidak lagi hidup dalam dosa, memberikan kelegaan, keadilan, dan seterusnya seperti yang dinubuatkan oleh Daniel pasal yang ke-9 tadi. Nah, banyak penafsir yang mengatakan bahwa era gereja saat ini sebagai celah masa atau celah profetik itu. Jadi gereja itu berada di antara 2 periode tersebut. Periode berakhirnya 69 sabuim, 69 minggu, dan menjelang 1 sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir. Nah, inilah masa gereja.
Jadi fokus di mana ada peralihan dari Israel ke gereja, ke orang-orang Kristen. Nah, itulah yang dipahami. Sehingga gereja kebanyakan, orang Kristen kebanyakan memahami bahwa sabuim terakhir atau satu sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir itu tidak langsung terjadi setelah 69 sabuim berlalu. Ada jeda profetik tadi, ada masa gereja, ya. Karena fokusnya bukan lagi ke Israel, tapi fokusnya pada orang percaya. Nah, baru nanti setelah waktunya Tuhan, satu sabuim terakhir itu akan muncul di akhir zaman dengan kata orang Kristen kemunculan antikristus, di mana setengah periodenya itu 3,5 tahun pertama itu diakhiri dengan dihentikannya santapan, dihentikannya korban santapan dan korban sembelihan, tentunya di bait Allah. Itulah yang dipahami orang Kristen, saudara. Jadi minggu ke-70 bagi orang Kristen kebanyakan itu belum terjadi. Ini juga yang saya pahami dulu, bahwa minggu ke-70 itu belum terjadi. Akan terjadi nanti di akhir zaman ketika antikristus berkuasa, yang dipahami oleh orang Kristen, antikristus berkuasa itu hanya 7 tahun. Nah, ini yang harus diperhatikan. Saya pun masih dipengaruhi tadinya dengan pemahaman ini. Ya, karena jujur aja kan saya diajar sedemikian rupa oleh banyak dosen dan banyak buku yang saya baca, ya kurang lebih bicara mengenai nafas yang sama. Bahwa minggu ke-70 atau satu sabuim terakhir atau 7 tahun terakhir itu belum terjadi. Terjadinya nanti ketika antikristus, sebab antikristus itu berkuasa selama 7 tahun. Ya. Di mana dia akan mengakhiri korban santapan dan korban sembelihan itu di pertengahan dari 7 tahun terakhir itu, atau 3,5 tahun yang pertama sudah lewat terlebih dahulu. Ini yang dipahami oleh banyak orang Kristen. Ini mungkin yang juga dibagikan oleh saya. Kenapa? Karena saya dulu dipengaruhi oleh pemahaman seperti ini. Dan itu hal yang wajar. Ketika kita bertumbuh dalam sebuah doktrin, ya kita akan terhisap dengan doktrin itu, mengikuti doktrin itu adalah hal yang wajar. Ya, saya tidak mau bilang bahwa atau gimana ya, saya bukan tipikal orang yang berani berkata bahwa saya itu selalu benar, enggak ya. Saya selalu bilang bahwa tafsir itu selalu berubah, dan saya tidak pernah malu untuk mengatakan bahwa tafsir saya yang dulu itu salah dalam banyak hal. Penafsiran saya soal manusia dulu salah, sekarang yang saya anggap benar. Penafsiran soal Lucifer ya dulu salah, sekarang yang saya anggap benar. Penafsiran tentang banyak hal tentang tribulasi juga, ya dulu saya memahami bahwa gereja akan diangkat sebelum masa tribulasi atau masa berat yang terjadi atas dunia. Tapi sekarang saya memahami bahwa gereja akan masuk dalam masa tribulasi, ya, masuk ke zaman yang berat itu, ya. Nah, sekarang juga saya ingin membagikan, ya, apakah antikristus itu hanya berkuasa 7 tahun, ya, di mana 3,5 tahun awal dia katanya baik, 3,5 tahun berikutnya dia menghentikan korban sembelihan dan korban santapan itu. Itu kan pemahaman saya yang dulu juga, pemahaman yang saya dapatkan dari pemahaman Kristen yang ada, yang memang saya bilang tadi, kelompok Kristen yang memahami atau menafsirkan akhir zaman kan tidak banyak. Nah, itulah pemahaman saya. Itulah juga yang dipahami oleh gereja sampai detik ini. Nah, Bapak Ibu, seperti saya bilang tadi, saya coba membagikan dulu ya, semua yang dipahami oleh gereja, dipahami oleh orang Yahudi, tafsir akhir zaman yang diangkat, diekspos dari kitab Daniel. Ya, nanti setelah selesai semuanya, saya akan coba membagikan tafsir saya sendiri kepada saudara. Ya, nanti saya akan bikin kayak bagian begitu. Ini tafsir Yahudi, ini tafsir Kristen yang ada, dan ini tafsir saya gitu ya. Supaya Bapak Ibu jelas dan Bapak Ibu nanti bisa terang, paling tidak mendapatkan 3 pemahaman, dan nanti silahkan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan dan mulai memahami dan mengimani tafsir yang mana, begitu ya. Saya mah fair-fair aja, saya bagikan semuanya ya. Sama seperti yang sedang saya khotbahkan tentang Allah ya di ibadah hari Minggu. Bapak Ibu ikutin ya. Saya sudah masuk beberapa seri nih. Bapak Ibu pasti akan diberkati ya.
saya membagikan pelan-pelan ya tentang pemahaman saya soal Allah ya. Saya sedang menafsirkan, saya juga membagikan tafsir yang ada soal Allah Tritunggal. Gereja memahami bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia secara goib gitu. Firman jadi manusia, berinkarnasi jadi manusia gitu ya. Jadi Yesus itu sama dengan Yahweh, sama dengan Allah, sama dengan Bapa. Mengikuti pemahaman Tritunggal atau Trinitas, 3 pribadi tapi 1 hakikat. Ya, tapi saya mulai membagikan kemarin bahwa Yesus itu manusia. Ya, kemudian Yesus bukan pencipta. Ini ketika saya bagikan ini juga banyak orang yang mulai terkejut gitu ya. Tapi saya bagikan sesuai dengan apa yang saya baca dari ayat. Ya, Bapak Ibu ikuti khotbah minggu besok ya. Karena minggu besok ya saya akan mengatakan apakah Yesus Tuhan atau bukan gitu ya. Ya, nanti supaya semuanya mengerti posisi saya ya. Sebenarnya sih kalau Bapak Ibu perhatikan detil-detil ketika saya melepaskan berkat, ketika ibadah hari Minggu, ketika saya berdoa akhir juga ya, saya selalu mengucapkan sesuatu yang menjadi prinsip saya soal pandangan saya tentang Yesus ya, yang tidak berubah tentunya ya. Cuma pengertian saya soal Yesus, tentang siapa Yesusnya yang hari ini berubah ya. Yesus bukan Yesus yang saya pahami sekarang, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Kristen kebanyakan. Tapi meskipun demikian, Yesus itu tetap spesial dalam hidup saya. Ya, saya tidak mungkin lepaskan Yesus. Dan bagaimana pandangan saya? Ya, silakan Bapak Ibu ikuti ibadah dalam setiap hari Minggu jam 11 ya. Yang live streaming di channel YouTube The Warriors. Bapak bisa ikuti juga siaran tundanya. Atau kalau Bapak Ibu tinggal di Serpong dan sekitarnya, silakan datang ke gereja untuk kita beribadah sekaligus juga belajar langsung bersama dengan saya tentunya. Oke Bapak Ibu ya, semoga materi tentang Daniel 9 ini Bapak Ibu paham. Ingat, saya lagi membagikan pemahaman orang Yahudi dan juga pemahaman gereja pada umumnya. Dan dalam pemahaman saya atau tafsir saya soal akhir zaman di kitab Daniel, saya akan bagikan nanti gitu ya. Di penghujung, setelah saya membagikan semua pasal-pasal yang bicara soal nubuatan akhir zaman di kitab Daniel, baru saya nanti akan menyimpulkan pandangan saya seperti apa. Oke, semoga diberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.